Bagi saya paling tidak ada 3 manfaat dari kita mengupload video ke YouTube. Dan bagaimana cara menguploadnya? Mari kita simak video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Smart Student dan Smart Teacher. Ketemu lagi dengan saya, Edi Gunarto Channel. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manfaat mengupload video ke YouTube. Bagi saya ada 3 manfaat ya. Manfaat pertama, saya orangnya suka berbagi. Jadi dengan mengupload video ke YouTube, insya Allah banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari video yang kita sebarkan. Ya, misalnya kalau saya suka membuat tutorial tentang bagaimana menggunakan aplikasi di alat belajar, di iPad gitu ya, atau bagaimana cara menjawab soal gitu, kita bisa sampaikan, bisa kita sebarkan di YouTube yang kita buat. Nah, manfaat yang kedua bagi saya sendiri adalah YouTube ini menjadi tempat penyimpanan yang bagus, tempat penyimpanan yang tidak terbatas ya, sehingga ketika kita sudah kehabisan memori di alat belajar kita sudah kehabisan memori di HP kita masih bisa menyimpannya di YouTube. Dan kita bisa menyebarkan link video kita ke orang yang kita kehendaki. Kita tidak perlu menyebarkan file video dalam jumlah yang banyak sehingga memakan memori, namun kita cukup menyebarkan ke orang yang kita inginkan menggunakan link YouTube yang sudah kita buat videonya. Nah, kemudian yang ketiga, ini bonus bagi Anda yang mungkin sudah banyak mengupload video di YouTube. Apa itu? Nah, menjadikan YouTube kita sebagai ladang untuk mencari penghasilan tambahan. Nah, bagaimana untuk mengupload video ke YouTube? Caranya cukup sederhana. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Kita akan memulai mengupload video di YouTube dengan klik tombol yang ada di sebelah kanan atas, tombol yang ini, tombol bergambar bergambar kamera ya, yang ada tanda positifnya. Kita bisa klik upload video. Nah, kemudian kita select files, maksudnya kita pilih file video yang akan kita ambil. Kita bisa ambil dari photo library ya, misalnya kita pilih video kita yang tadi saya buat, misalnya yang ini ya. Kemudian kita pilih down. Nah, langkah pertama dari kita mengirimkan video ke YouTube adalah dengan memberikan judul video yang kita kendaki ya. Ya, misalnya ini judulnya opening video katakanlah ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita membuat deskripsi. Nah, kebetulan saya sudah membuat pengaturan di awal ya, bahwa ketika diminta untuk membuat deskripsi, otomatis sudah tertulis deskripsi dari seluruh video yang akan saya upload. Nah, ini bisa diedit lagi. Ini pengaturannya ada di bagian pengaturan channel ya. Nanti silahkan bisa dipelajari. Nah, berikutnya kita bisa membuat thumbnail ya. Thumbnail ini berfungsi untuk kita menarik minat ya, atau memancing penonton untuk melihat video kita. Maka kita siapkan berbagai thumbnail yang menarik ya. Misalnya seperti ini, saya sudah membuat banyak thumbnail ya. Ini contoh saja thumbnail yang sudah saya buat, membuat audio pembelajaran misalnya ya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu kita isi. Yang pertama playlist ya, kita bikin playlist, atau bisa new playlist ya. Bisa kita memilih playlist yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kalau belum ada, tidak apa-apa, tidak masuk ke dalam playlist, tidak apa-apa meskipun tidak kita pilih playlist ini. Nah, langkah berikutnya kita pilih apakah video ini khusus untuk anak atau tidak. Kalau video ini tidak dibuat untuk anak-anak, maka kita bisa memilih more option. Nah, kita bisa pilih. Yang penting di sini adalah tag ya, supaya orang bisa mudah menemukan video kita. Jadi membantu mengarahkan orang agar menemukan video kita. Kita misalnya kita bikin video ya, tutorial gitu ya. Ya, kemudian kita kasih tanda koma untuk membuat tag yang lainnya. Oke. Misalnya kita tulis iPad gitu ya. Nah, terserah
tag ini sangat membantu kita, sangat membantu orang lain menemukan video kita, sehingga seharusnya kita pilih tag ini dengan kata kunci yang paling tepatnya. Kemudian pada language, subtitle, and close ini kita isi dengan bahasa ya, bahasa Indonesia tentu saja. Kemudian kita isi yang bagian ini dengan this content has never aired on television in America gitu ya. Kemudian recording date ini diisi kapan video dibuat, misalnya kemarin ya. Lokasi boleh kita tulis, boleh tidak, misalnya kita tulis Jawa Barat. Iya. Kemudian yang ini biarkan saja, nggak apa-apa. Nah, kategorinya apa? Apakah olahraga, travel and event, gaming, people and blog, komedi, dan seterusnya. Kita pilih yang edukasi. Nah, berikutnya pengaturan komen, terserah mau dipilih yang mana. Kalau saya biasa semua komen diizinkan. Nah, berikutnya kita masuk ke tab yang kedua, yakni tentang video elemen. Kita nanti kalau sudah terupload semua, kita bisa menambahkan kartu, menambahkan end screen ya. Kalau saya biasanya yang dipakai adalah penambahan kartu. Nanti ini akan muncul di tengah-tengah saat video tayang. Jadi kita akan mengarahkan penonton mau masuk ke video kita yang lain atau masuk ke playlist kita yang lain. Misalnya kita arahkan penonton untuk menonton tentang kupas aplikasi iPad gitu ya. Kemudian kita save. Nah, setelah itu yang terakhir adalah pada bagian visibility. Nah, video ini tidak akan saya tampilkan karena belum diedit, hanya sebagai contoh, maka saya pilih private gitu ya. Kalau video ini ingin disebarkan ke orang lain dan hanya orang yang mendapatkan link saja yang bisa membuka, maka kita pilih unlisted ya. Adapun kalau video ini akan disaksikan oleh banyak orang, boleh disaksikan oleh semua orang, maka kita pilih public. Pengaturan berikutnya adalah tentang schedule. Nah, kita akan pilih video kita tayang kapan, kita bisa pilih untuk kedepannya. Yang warna hitam aktif ini berarti kita bisa pilih. Misalnya kita pengen video ini tayang pada Oktober tanggal 29 misalnya. Ya, bisa kita atur jamnya juga. Ya, misalnya kita pengen ngaturnya jam 12 jam 1 siang. Nah, supaya ini jam katanya ketika jam 1 sampai jam 5 itu saat banyak orang bersantai dan membuka YouTube gitu ya, sehingga YouTube kita, video kita bisa ditonton banyak orang. Nah, kemudian kita bisa schedule ya. Kita bisa pilih schedule ya. Tetapi kalau kita buat video ini hanya sebagai dokumentasi kita, hanya kita saja yang bisa mengakses, maka kita pilih private. Kemudian kita pilih save ya, sehingga video kita sudah di-upload ke YouTube, sudah selesai penguploadan. Nah, nanti video kita akan masuk ke bagian ini, channel videos ya. Kita bisa lihat ya, video saya yang tadi, yang ini ya. Nah, di sini terlihat ada video saya yang sudah tampil tetapi belum ya. Di sini ada video saya yang sudah tampil tetapi belum bisa diakses oleh penonton ya. Ini tandanya dengan schedule. Nah, adapun video saya yang barusan tadi diupload, itu video yang hanya saya jadikan sebagai dokumentasi saja. Jadi tidak boleh diupload oleh orang lain, sehingga kondisinya seperti ini. Adapun video saya yang sudah bisa ditonton oleh banyak orang, maka statusnya public seperti ini. Nah, kita bisa lihat nanti untuk memasukkan video kita ke dalam playlist, tinggal diklik ini playlist. Kalau misalnya kita ingin mendelete video yang sudah ada di YouTube, kita bisa pilih more action, nanti delete. Misalnya kita tadi video yang saya upload tadi tidak jadi untuk diupload, maka tinggal more option ya. Kemudian delete forever. Ya, kemudian delete forever. Nah, itu contoh bagaimana cara mengupload video di YouTube. Sampai ketemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.